Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, kemajuan teknologi digital semakin mempermudah deteksi fakta atas banyaknya kasus tindak kriminal yang terjadi di bagian belahan bumi manapun, baik di tengah-tengah masyarakat, di lembaga pemerintahan, sampai di pondok-pondok pesantren. Sudah tidak heran adanya kejadian anak membunuh orang tuanya atau orang tua membunuh anaknya. Juga kasus-kasus perampokan, pemerkosaan, dan berbagai kasus yang terjadi di lembaga kekuasaan. Seperti kepala desa mengkorup bantuan desa, yang bupati, yang gubernur mengkorup uang pendapatan asli daerah, yang menteri mengkorup dana lembaga-lembaga dalam naungannya, termasuk menteri agama yang mengkorup dana haji, dan yang presiden mengkorup uang negara dari berbagai sumber. Bahkan juga banyak kasus yang terjadi di pondok-pondok pesantren dari kasus ajaran-ajaran nyeleneh seperti pencucian rahim yang berujung pemerkosaan para santriwati oleh para kiai pengasuh pondok. Nah, dari beragam kasus ini muncul juga beragam komentar para netizen dari kalangan masyarakat yang diantara komentar mereka, dulu para khulafaur rasyidin ketika jadi khalifah begitu sulitnya para sahabat yang lain untuk membujuk agar calon khalifah bersedia menduduki jabatan sebagai pemimpin umat. Namun sang calon pemimpin khalifah atau khalifah tersebut pada menolak karena begitu besarnya amanah yang dipikul dan besarnya pertanggungjawaban di akhirat. Mereka dalam hatinya merasa ngeri apabila dalam kepemimpinannya kelak tidak bisa memikul amanah yang begitu besar bagi mereka itu. Namun zaman sekarang untuk menduduki jabatan kepala desa saja, sang calon harus menyiapkan dana yang berlipat untuk menyuap agar para pemilik hak suara mau memilihnya. Apalagi pemilihan pemimpin level di atas desa tentu lebih menjamur tradisi tebar sogok yang mereka begitu ambisius untuk memenangkan perolehan kursi yang diperebutkan. Mereka gila hormat dan sangat gila kekuasaan. Maka bagaimana mungkin setelah merebut kekuasaan dengan modal yang tidak sedikit jumlahnya akan melahirkan para pemimpin yang jujur, yang adil dan amanah? Itu tidak mungkin. Seseorang yang gila kekuasaan dan merebut kekuasaan itu dengan berbagai cara-cara yang tidak memandang halal haram, maka ketika ia jadi penguasa, demikian pula lah yang berlaku pada kepemimpinannya. Ia akan sewenang-wenang, ia akan jadi pemimpin yang culas dan korup. Dan memang begitulah hukum sebab akibat, bahwa sesuatu yang diawali ketidakjujuran pasti akan menghasilkan kecurangan. Itu pasti, dan budaya korup secara merata yang seperti ini hanya sangat subur di lahan-lahan kekuasaan sistem demokrasi. Begitupun tidak terkecuali di lembaga pendidikan yang notabene di naungan lembaga agama. Bila para pendidiknya saja akidahnya bermasalah, maka apa yang dihasilkan dari akidah yang bermasalah itu akan serba nyeleneh. Bila para kiainya saja di salah satu ormas nggak paham bab adab, maka yang mereka terapkan adalah adab penjajah yang gila hormat. Bila para kiainya nggak paham bab zuhud dunia, maka mereka akan mengumpulkan harta dari jual beli wejangan agama. Bila kiainya nggak paham bab khauf, maka mereka tidak akan punya rasa takut memberi wejangan, hanya mengikuti selera jamaah, sekalipun dengan mencampur adukan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Bila kiainya nggak paham bab tawadu, yang mestinya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, yang mestinya tidak membuat kasta dan tidak membedakan nasab, maka mereka akan menerapkan sistem feodal. Yang dari akar ini pula akan muncul ekstrakurikuler pencucian rahim para santriwati. Dan bila segala kejadian ini telah mencuat dan diberitakan di berbagai media, plus masuk ke antrian sidang hingga sang hakim memutuskan dakwaan, maka dari sinilah dokumentasi aib yang terbukukan akan jadi bacaan semua orang, termasuk bacaan bagi anak-anak keturunan. Bapakku ternyata perampok.
Kepala desaku, bupatiku, gubernurku, presidenku ternyata koruptor. Bapakku yang kiai ternyata pemerkosa. Nah, pemirsa, inilah berbagai akibat ketika dalam berkehidupan menjauhkan diri dari bimbingan-bimbingan keilahian dan lebih condong pada cinta dunia. Dan kalaupun mereka telah menghabiskan waktunya di lingkup pesantren, tapi kenyataannya akidah mereka bermasalah. Dan tentu apa-apa yang diawali dengan dasar yang salah, maka akan melahirkan berbagai kesalahan. Mereka dalam berkehidupan sosial maupun dalam beragama tidak sebagaimana para 3 generasi terbaik. Itu kenyataannya di hadapan kita. Tapi ini hanya menyampaikan apa yang realitas di lapangan. Semua kembali pada tiap personal. Tidak ada paksaan harus mengikuti sebuah kesimpulan. Hanya saja, setelah terbentangnya saling menasihati, maka silakan direnungkan dengan akal yang bersih atau abaikan saja segala bentuk nasihat dengan segala konsekuensinya. Yang jelas, apa yang telah kita tabur, itulah yang bakal kita panen. Al-yauma tajazza kullu nafsin bima kasabat la dulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.